Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai soal dari ujian akhir semester genap dari Statistika 2 tahun kemarin. Langsung saja ke dalam soal yang pertama. Dalam soal pertama adalah adanya sebuah eksperimen untuk mengetahui pengaruh dari pupuk terhadap hasil panen yang dilakukan uji coba ke dalam 6 petak sawah dengan data-data sebagai berikut yang ada di dalam tabel. Dan selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang diminta adalah jika digunakan pupuk 100 kilo, berapa hasil panen yang diharapkan? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui dulu persamaan yang cocok atau persamaan yang relevan dengan data-data di atas. Bagaimana caranya? Kita cari dulu persamaan yang paling umum, yaitu Y adalah hasil yang diharapkan, A plus BX. X-nya tersebut untuk variabel yang mempengaruhi atau dari pupuk tersebut. Untuk mencari B-nya bisa kalian lihat sendiri, ini adalah rumus yang harus kita ketahui untuk mencari nilai B adalah N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Kalian di sini harus teliti untuk apa ya? Untuk memecahkan dari rumus-rumus ini. Dibuatlah tabel seperti ini untuk kita mencari nilai XY-nya, nilai sigma XY-nya dengan cara mengkalikan XY terlebih dahulu dengan masing-masing petak sawah, dikalikan lalu nanti jumlahkan untuk mencari tahu sigma XY-nya. Nah, ini adalah hasil dari sigma XY. Setelah dibuat tabel seperti itu, kita langsung bisa menemukan angka-angkanya lalu memasukkan ke rumus yang di atas atau rumus untuk mencari B. Sehingga nanti akan dihasilkan sebuah nilai B sebesar 0,360. Yang selanjutnya kita mencari nilai A-nya. Nilai A-nya bisa kalian lihat sendiri untuk rumusnya sigma Y min B dikali sigma X per N, tinggal masukkan angka yang di atas dan akan menghasilkan nilai A sebesar min 10,74. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan min 10,74 ditambah 0,360X. Dengan penggunaan pupuk 100 kilo, maka hasil yang diharapkan adalah sebesar min 10,74 plus 0,360 dikali 100 sama dengan 25,26 kuintal. Kesimpulannya adalah dengan penggunaan pupuk 100 kilo, sebanyak 100 kilo, maka hasil panen yang diharapkan adalah sebesar 25,26 kuintal. Nah, selanjutnya telah kita ketahui dengan pupuk 100 kilo menghasilkan atau panen yang diharapkan adalah sebanyak 26,26 kuintal. Nah, di dalam pertanyaan yang selanjutnya adalah berapa sih pengaruh penggunaan pupuk terhadap hasil panen tersebut? Pupuk itu seberapa pengaruhnya sih terhadap hasil panen? Nah, untuk mencari tahu itu, kita harus mencari koefisien determinasi atau R sukar atau R kuadrat. Ini adalah cara untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel dependent. Adalah rumusnya 1 min sigma Y min Y pred pangkat 2 dan per sigma sigma Y min rata-rata pangkat 2. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mengajarkan untuk mencari tahu Y pred maupun dari Y rata-rata tersebut. Y pred yang dimaksud adalah dengan cara memasukkan variabel X ini ke persamaan yang telah kita ketahui di atas, yaitu kebersamaan yang ini, yang Y min 10,74 plus 0,360 X. X-nya ini diganti dengan angka-angka yang ada di bawah ini. Misalkan
min Y min 10,74 ditambah 0,360 dikali 82, hasilnya sama dengan 18,78. Lalu seterusnya ke bawah seperti itu terus-terusan sehingga nanti akan menghasilkan angka-angka untuk Y' tersebut. Nah, setelah berhasil mengetahui Y' tersebut, kita mengurangi Y-nya yaitu 17 dikurangi Y' di sebelahnya 18,78 dan dipangkatkan sehingga akan menghasilkan angka-angka seperti ini. Dan seterusnya Y rata-rata diperoleh dari jumlah dari variabel Y ini dibagi 6 lalu dikurangi dengan Y tersebut dipangkatkan 2 akan menghasilkan angka seperti ini. Ini adalah angka-angka yang dibutuhkan untuk mengetahui koefisien determinasinya atau pengaruh dari pupuk terhadap besarnya pengaruh pupuk terhadap hasil panen. Diperoleh angka-angka seperti ini lalu kita masukkan ke dalam rumus, maka akan menghasilkan angka sebesar 0,969 yang artinya atau kesimpulannya adalah pengaruh pupuk terhadap hasil panen tersebut adalah sebesar 96,9%. Nah, dari data tersebut selanjutnya adalah soal yang pertama untuk bagian C-nya, apabila harga pupuk 8.000 per kilogram dan hasil panen 6.000 per kilogram, apakah penggunaan pupuk menguntungkan? Nah, jelaskan. Untuk mencari tahu keuntungan adalah setelah kita beberapa kali membahas, keuntungan itu diperoleh dari TR dikurangi TC atau total revenue dikurangi total cost. Total revenue diperoleh dari harga per unit ataupun harga per kilonya dikalikan 2.526. Ini hasil dari mana? Ini hasil yang di atas 25,26 kuintal kita masukkan ke dalam kilogram, maka hasilnya akan sebanyak 2.526 dikurangi harga atau total cost-nya harga pupuk sebesar 8.000 kita menggunakan 100 kilo, maka ini akan menghasilkan keuntungan sebesar 4.356.000. Nah, dari hasil ini, maka penggunaan pupuk yang digunakan adalah menguntungkan jika dilihat dari angka yang tertera di atas. Oke, itu merupakan penjelasan dari soal pertama yang merupakan statistika 2 ini. Nah, ini perlu dikerjakan satu terlebih dahulu karena biasanya soal-soal yang diminta adalah soal-soal yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Lanjut ke nomor yang kedua adalah suatu mesin disetel untuk menghasilkan produk kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3 dengan perbandingan 14:31. Belakangan diduga telah terjadi perubahan sehingga komposisi kualitas produk yang dihasilkan dianggap tidak sesuai lagi. Untuk menguji doa tersebut, ditelitilah 200 unit produk dengan ternyata terdapat 166 kualitas 1, 27 kualitas 2, dan sisanya kualitas 3. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan atau keyakinan 95%, ujilah apakah perbandingan kualitas tersebut yang dihasilkan mesin tersebut sudah mengalami perubahan atau sesuai standar. Nah, dari soal nomor 2 ini, suatu pabrik itu menetapkan standarnya untuk kualitas 1, 2, dan 3, yaitu dengan perbandingan 14:3 dan banding 1. Diduga adanya perubahan dari perbandingan kualitas tersebut sehingga diujilah 200 unit produk sehingga menghasilkan kualitas 1 itu ada sebanyak 166, kualitas 2 ada 27, sisanya adalah kualitas 3 ada 3. Oh, bukan, maksudnya dan sisanya kualitas 3 itu diperoleh dari 166 tambah 27 dikurangi 200, yaitu menghasilkan 7 untuk kualitas 3-nya. Nah, dari data tersebut, ini adalah untuk pengujian hipotesis. Yang saya gunakan dari menjawab soal ini adalah pengujian statistik. Pengujian hipotesis menggunakan statistik non-parametrik dengan uji Mann-Whitney. Karena menurut saya ini adalah metode yang paling relevan atau yang paling mudah digunakan untuk soal ini.
Kita tulis terlebih dahulu mesin sebelum dimulai, yaitu perbandingannya 14, 3, dan 1. Lalu setelah mulai atau diteliti sebanyak 200 unit, yaitu perbandingannya 166,2 banding 27 dan banding 7. Setelah diperoleh atau dimasukkan data-data tersebut, kita meranking dari urutan paling bawah terlebih dahulu setiap angka-angka dari ini. Misalkan ini paling kecilnya yaitu angka 1, maka rankingnya yaitu 1. Selanjutnya adalah angka 3, maka rankingnya 3. Setelah 3 adalah angka 7, dan seterusnya. Ini merankingkan berurut dari mulai terkecil sampai yang terbesar. Sehingga nanti akan menghasilkan ranking yang sebelum dimulai yaitu jumlahnya sebesar 7, ranking yang setelah dimulai besarnya sama dengan 14. Untuk apa hal ini? Adalah untuk keperluan pengujian statistik. Diperoleh U1-nya adalah diperoleh dari N1 dikali N2 plus setengah N1 dikali N1 plus 1, dan seterusnya. Ini adalah rumus umum atau rumus yang harus diketahui. Nah, setelah kita mendapatkan angka-angka ini, mudah saja kita langsung saja untuk memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. N-nya sama, yaitu 3, sebelum dimulai 3, atau jumlahnya 3, dan setelah dimulai juga ada 3 kualitas 1, 2, dan 3, maka sama saja, dan di bawahnya juga U2 sama-sama yang di atas, namun perbedaannya ada di ujung. Dikurangi yang U1 itu dikurangi oleh jumlah R1 atau ranking 1, yang kedua itu dikurangi oleh jumlah dari ranking 2, sehingga akan menghasilkan angka yang berbeda. U1 yaitu sebesar 8, U2 yaitu sebesar 1. Hipotesis yang diajukan adalah H0 adalah tidak ada perubahan untuk standar kualitas yang ditetapkan sebelum dimulai. H1 itu ada perubahan. Nah, daerah kritisnya adalah sebesar 0,05 diperoleh dari 100 dikurangi 95% yang tadi menjadi tingkat keyakinan untuk pengujian statistik tersebut. Sehingga daerah kritisnya adalah sebesar 0,05. Maka kriterianya adalah terima H0 jika nilai U-nya adalah lebih dari 0,05. Sedangkan tolak H0 jika U-nya atau nilai U-nya kurang dari atau U hitungnya kurang dari sama dengan 0,05, atau bisa nilai U hitung kurang dari U tabel. Nah, U hitung diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini, U hitung 1 dan 2. Antara U1 dan 2 ini diambil angka paling kecil, yaitu 1. Maka U hitungnya 1 lebih dari U tabel. U tabel ini diperoleh dari tabel Mann-Whitney, yaitu ada tabelnya tabel U Mann-Whitney. Di sana diperoleh N, N-nya yaitu 3,3, hasilnya sama dengan 0, maka keputusannya yaitu terima H0 atau tidak ada perubahan meskipun telah mulainya kegiatan mesin tersebut. Selain dengan U tabel tersebut, di sini juga sudah terlihat terima H0 jika 1 lebih dari 0,05. Maka keputusannya sudah tepat bahwa terima H0 yaitu tidak ada perubahan untuk komposisi kualitas produk antara kualitas 1, 2, dan 3. Nah, ini sudah nomor 2. Kalau yang nomor 3 tinggal tidak ada hitungannya, tinggal kalian pemahaman kalian saja. Lanjut ke nomor yang keempat. Di nomor yang keempat ini kalian kita dilatih untuk bisa menganalisis apa hasil dari aplikasi untuk pengujian statistik, yaitu ada analisis regresi di sini. Di sana data-datanya ada di dalam soal.
Nah, yang diminta adalah dari output di atas. Diminta yang pertama menentukan persamaan regresinya dan berikan penjelasan dari persamaan tersebut. Nah, untuk mencari persamaan regresinya, kita langsung saja untuk melihat dari regression coefficient. Di sini ada regression coefficient. Ini angka-angkanya. Ini yang menjadi variabelnya dari persamaan tersebut. Ada promosi, ada citra merek, ada kualitas, harga. Yang menjadi variabel mempengaruhi variabel dependent, yaitu sehingga bisa kita rumuskan untuk persamaannya, yaitu Y sama dengan 31,69581 merupakan sebuah konstantanya, kemudian ditambah dengan variabel X yang pertama yaitu promosi 0,16786 dan selanjutnya, dan yang selanjutnya bisa dilihat, ini merupakan variabel yang keempat atau X4. X4-nya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menjelaskan arti dari persamaan tersebut. Yang pertama, dari angka 31 atau sebuah konstanta terlebih dahulu 31,69981. Artinya, volume penjualan yaitu akan sebesar 31,699,581 jika variabel lainnya atau variabel dari mulai promosi, citra merek, kualitas, harga itu tidak ada perubahan atau sebesar 0, maka besarnya volume penjualan adalah sebesar 31,69 sekian. Nah, yang selanjutnya menuju ke variabel yang pertama. Variabel yang pertama ini merupakan dari promosi. Jika promosi dinaikkan oleh perusahaan tersebut, maka volume penjualan akan bertambah sebesar 0,167,86%. Itu merupakan arti dan eh, promosi dinaikkan 1% ini maksudnya ketika variabel yang lainnya tidak ikut naik kayak gitu. Kalau ikut naik berbeda kembali untuk volume penjualannya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah atau variabel yang kedua adalah X2-nya yaitu mengenai citra merek. Nah, jika citra merek dinaikkan atau meningkat citra merek tersebut sebanyak atau sebesar 1% dan variabel lainnya tidak berubah, maka volume penjualan akan bertambah sebesar 0,01463%. Yang selanjutnya, untuk variabel yang ketiga, yaitu mengenai kualitas. Nah, jika kualitas dinaikkan 1%, maka volume penjualan atau jika kualitas dinaikkan 1%, masalah kualitas dan yang lainnya tidak mengalami kenaikan, maka volume penjualan bertambah sebesar 0,09625%. Nah, yang terakhir, variabel yang keempat yaitu masalah harga. Harga di sini adalah maksudnya jika dinaikkan harga sebesar 1%, maka volume penjualan berkurang sebesar 0,05051%. Itu merupakan jawaban yang pertama. Yang selanjutnya yaitu menentukan besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini sesuai sebenarnya dengan apa yang kita cari di nomor sebelumnya, yaitu pada kita mencari koefisien determinasi untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kita bisa cari langsung di R squared. R squared ini merupakan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu sebesar 90,124%. Dan yang terakhir adalah menguji apakah secara parsial harga berpengaruh terhadap volume penjualan. Nah, ini bisa kita lihat dari V-value. V-value itu probabilitas value ini
Yaitu ini menanyakan masalah harga. Harga yaitu sebesar value-nya sebesar 0,04817. Oh, mohon maaf, yaitu sebesar 0,042232 yang artinya ini kurang dari 0,05%, yang sebagai mestinya uji statistik adalah terima hak 0 jika lebih dari 0,05% dan tolak hak 0 jika kurang dari 0,05%. Karena yang ditanyakannya adalah apakah harga berpengaruh secara parsial terhadap kelompok penjualan, maka yang menjadi hak nolnya adalah tidak adanya pengaruh, dan hak satunya adalah adanya pengaruh. Atas hasil tersebut sebesar 0,0432 adalah kurang dari 0,05, maka tolak HO, yang artinya adanya pengaruh secara parsial harga terhadap volume penjualan. Mungkin seperti itu pembahasan atau sharing dari apa yang telah dikerjakan sebelumnya di UAS dari mata kuliah Statistika 2. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.